Oke, halo teman-teman semuanya, Sobat Subi semuanya yang sudah join di Google Meet. Ternyata masih agak sepi ini ya. Mungkin nanti di Instagram nih teman-teman Instagram Sobat Subi yang sudah join di Instagram Live. Kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung, dan selamat berjumpa lagi di webinar kita malam hari ini ya. Jumat tanggal 14 Oktober 2022 ya. Yang ternyata sudah memasuki musim penghujan ya, jadi harus lebih ekstra lagi nih ya untuk menjaga kesehatannya. Semoga Sobat Subi semuanya selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan juga dihindarkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan ya. Amin. Oke, untuk malam hari ini kita akan kembali sharing-sharing lagi. Nah, ini sudah ada dari Neng Eli. Halo Neng Eli, selamat malam. Eli, ya ampun, alhamdulillah datang terus, seneng deh. Iya, ini Neng Eli tuh ini banget ya, rutin banget nih Neng Dewi. Kalau Neng Eli tuh rutin banget ya. Oke, untuk malam hari ini kita akan kembali sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya seputar cream cheese vegan ya, yang pasti itu bakal menarik banget, bisa untuk apa namanya, resep juga ya, bisa tambahan resep-resep juga nih pastinya dengan narasumber ahlinya ya, Neng Dewi. Halo Neng Dewi, selamat malam. Selamat malam juga. Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, Neng Dewi apa kabar Neng Dewi? Alhamdulillah, Bandung lagi hujan terus ya, jadi agak sedikit dingin di sini, tapi oke lah. Semua alhamdulillah lancar, nggak kena banjir. Bandung juga banjir. Teman-teman yang Jakarta juga nggak kena banjir ya. Amin, 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 amin. Iya. Oke, ya. Siapa sih yang belum kenal dengan Neng Dewi? Pasti sudah familiar banget ya, udah banyak yang kenal. Beliau ini adalah seorang owner dari Cake Studio, yang mana beliau ini memulai usahanya sejak tahun 2009 ya. Oke, seperti biasa Neng Dewi, boleh diceritakan dulu awal mula tertarik dengan dunia baking itu seperti apa sih awalnya? Silakan Neng Dewi. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya belajar bersamanya. Sebetulnya sih mungkin udah agak bosan pasti teman-teman nih pembukaan kayak gini terus. Cuman mungkin ada teman-teman yang lain yang masih baru, yang masih belum kenal saya. Perkenalkan, saya Dewi, owner dan tukang rotinya Cake Studio. Ya, jadi Cake Studio itu berdiri mungkin sudah cukup lama. Saya mau coba share screen sedikit backgroundnya ya tentang Cake Studio. Ya, oke, ini kira-kira ya latar belakangnya Cake Studio. Jadi Cake Studio itu officially-nya ya, resminya itu sudah ada dari tahun 2011 karena memang punya hobi saya tuh dari kecil untuk bisa membuat kue gitu. Hobi itu mungkin memang diturunkan dari ibu saya yang kebetulan beliau juga suka bikin-bikin kue gitu. Jadi kalau kita kan waktu kecil kalau ngelihat ibunya bebikinan sesuatu pengen ikutan gitu kan, ataupun dari keluarga ibu saya yang kalau zaman dulu punya acara kan selalu memasak hidangannya sendiri ya. Nah, saya lebih cenderung tuh di kue-kuehan gitu, lebih seneng lah bergelutnya di kue-kuehan. Jadi ya salah satunya itu sebabnya kenapa Cake Studio itu ada gitu. Selain itu ya di tahun-tahun yang sekitar tahun 2016 Cake Studio itu sudah mulai mengkerucutkan ya, memfokuskan diri untuk membuat healthy baking. Hal itu diinisiasi atau dimotivasi karena dari keluarga inti saya, dari ibu ataupun dari almarhum bapak saya
itu mempunyai riwayat penyakit kronis. Kakak-kakak saya, abang-abang saya juga ada beberapa yang mempunyai sejarah penyakit-penyakit yang ya boleh dibilang sebenarnya adalah penyakit masa kini gitu kan, udah umum sekali. Nah itu cuman disayangkan kenapa mereka mendapatinya pada di saat umur yang masih muda ya. Beberapa orang kakak saya juga sudah berpulang. Itu sebabnya saya tuh suka sedih melihat mereka harus menjalani diet untuk menjalani pantangan-pantangan karena penyakitnya. Nah itulah sebabnya Cake Studio ada untuk menyambung rasa kasih sayang mereka kepada mereka melalui hasil baking saya. Ditambah sekarang banyak juga ya kalau teman-teman mungkin memperhatikan ya yang namanya autism ya, Down syndrome itu sudah menjadi sebuah isu yang hampir ya bukan hal yang baru lagi untuk ada di masyarakat kita, karena hampir anak-anak sekarang itu di usia dini itu sudah terdeteksi dengan autism, dengan Down syndrome, dengan segala macam penyakit-penyakit lainnya. Jadi itu juga yang membuat saya terketuk hatinya untuk bisa menggeluti healthy baking ini. Intinya sih Cake Studio itu berusaha untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman semua, baik itu pribadi ataupun dari keluarga teman-teman yang kebetulan mempunyai masalah di bidang makanannya gitu ya. Untuk healthy bakingnya Cake Studio berusaha untuk mengakomodasi itu. Jadi kalau saya suka ditanya apa sih kue yang ataupun produk yang boleh dibilang signature-nya Cake Studio, terkadang saya bingung ya ditanya seperti itu, karena kita selalu membuat produk-produk itu sesuai dengan kebutuhan dari customernya. Jadi satu produk dengan produk yang lain itu berbeda. Mungkin walaupun namanya nggak beda-beda jauh, misalkan cake coklat ya. Cake coklat untuk si A itu berbeda dengan cake coklat untuk si B. Karena apa? Penggunaan dari bahannya seperti itu berbeda, ataupun cara mengolahnya itu juga berbeda. Jadi itulah sebabnya terkadang kita agak kesulitan untuk menyajikan gitu ya, apa sih yang sebenarnya produk andalannya Cake Studio gitu. Karena kita lebih pingin yuk apa yang bisa kita bantu gitu loh, dengan preference, dengan kesenangannya, dengan seleranya teman-teman yang begitu banyak. Insya Allah kami berusaha untuk mengakomodasi itu. Itu aja kayaknya latar belakangnya Cake Studio. Saya kembalikan ke Mbak Subi. Terima kasih. Oke, keren banget nih ya. Jadi untuk Cake Studio sendiri ya, itu awalnya itu dari ketertarikan mungkin dari orang tua gitu ya. Terus sampai sekarang untuk Cake Studio sendiri itu bergerak di healthy baking. Jadi bisa menerima dari apa yang teman-teman butuhkan ya. Jadi nanti untuk yang teman-teman misalnya kalau dari teman-teman itu mau pesen cake-nya ke Cake Studio, itu nanti tuh menyesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya. Jadi nanti pokoknya healthy banget ya. Langsung dicoba aja nih buat teman-teman yang belum pernah coba ya. Oke, itu ya teman-teman profil luar biasa ya dari Cake Studio ID ya. Oke, Sobat Subi, krim cheese atau dikenal juga dengan keju krim adalah salah satu jenis keju lunak yang memiliki tekstur mirip seperti mentega. Dengan bahan seperti kacang mete, natronolius, dan non-dairy yogurt, teman-teman bisa membuat keju krim ala vegetarian sendiri ya.
Resep cream cheese ala vegetarian ini memiliki rasa yang ringan dan juga mirip dengan resep aslinya ya. Dan nanti kita akan sharing-sharing gimana ya, apa namanya, cara pembuatannya ya. Terus yang nggak kalah creamy dari cream cheese yang asli ya, pasti nanti akan dijelaskan, dan juga jangan di-skip teman-teman ya dari awal sampai akhir supaya nggak ketinggalan, resep-resepnya, nggak ketinggalan informasi-informasinya yang akan sampaikan malam hari ini. Dan kalau dari teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan aja di room chat-nya ya, nanti tinggal diketik aja, nanti akan saya bantu bacakan, dari Neng Dewi yang akan bantu menjawabnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan Neng Dewi untuk langsung saja memaparkan materinya, silahkan. Ya, kita mulai ya teman-teman, kita belajar bareng lagi nih tentang membuat cream cheese. Sebenarnya kalau untuk masalah cream cheese, kita pasti akan teringatnya cream cheese itu kan biasa dibuat dari susu sapi ya. Nah, ini kita malam ini berusaha untuk membuat versi vegannya. Jadi yang kebetulan laktos intoleran itu juga bisa mengkonsumsi gitu ya. Ataupun kasein, yang bermasalah dengan kaseinnya juga bisa, karena aman untuk teman-teman yang mempunyai masalah seperti itu. Biasanya cream cheese itu dibuat yang versi vegan ya dari kacang-kacangan, dan yang umumnya yang dibuat untuk keju itu adalah kacang mede atau cashew. Malam ini saya juga membuat cream cheese versi saya, itu adalah menggunakan kacang mede. Sebentar saya coba share screen untuk bahan-bahannya. Oke, sebentar ya. Sorry, aku lupa. Harusnya start screen. Oke, sip. Ya. Nah, ini dia. Ya, jadi bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk membuat cream cheese vegan adalah seperti ini. Ini bisa teman-teman langsung screenshot ya, biar gampang. Oke. Nah, saya mau menggarisbawahi dulu untuk penggunaan kacang medenya. Seperti kita ketahui ada beberapa jenis kacang yang memang harus kita rendam dulu gitu ya. Selain fungsinya adalah untuk melunakkan, tapi ada juga fungsi yang lebih menyoroti dari segi kesehatannya. Nah, beberapa kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang mede, kacang Arab atau chickpea, kacang walnut, kacang hijau, itu kita harus rendam dulu, karena di dalam kacang-kacangan tersebut terdapat antinutrisi yang sebenarnya berfungsi untuk melindungi kacang-kacangan ini dari hama. Jadi sebenarnya Tuhan itu, Allah itu sudah melengkapi setiap makhluknya dengan cara-cara untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Nah, ini ada di dalam si kacang-kacangan ini gitu loh. Keahlian ini ada di dalam kacang-kacangan ini, di mana kalau misalkan anti nutrisi ini kita konsumsi, fungsinya akibatnya adalah akan ada gangguan di pencernaan gitu ya. Untuk apalagi teman-teman yang sensitif untuk sistem pencernaannya, itu akan mengganggu sekali. Makanya kenapa kacang itu, terutama ya kacang almond, kacang mede, kacang walnut, kacang hazelnut, itu harus kita rendam dulu. Walaupun setiap kacang-kacangan tersebut itu berbeda gitu ya, berbeda lama untuk merendamnya gitu ya. Sementara kacang almond itu kurang lebih 12 jam atau semalaman harus direndam. Nah, kacang mede juga bisa seperti itu, atau memang
apabila kita terburu-buru ya, semisalkan kita bisa merendamnya sekitar 2 sampai 3 jam. Itu sudah cukup. Itu minimal ya. Minimalnya 2 sampai 3 jam. Jangan kurang dari itu karena itu sendiri belum cukup, si anti nutrisinya itu belum keluar dari kacangnya gitu ya, belum larut di dalam rendamannya itu. Nah, gimana sih untuk merendam kacang-kacangan ini? Nah, untuk merendam si kacang-kacang ini sebenarnya tidak terlalu sulit, cukup merendamnya di dalam wadah yang berisi air matang, bukan air mentah. Sebaiknya air yang sudah bisa dikonsumsi langsung, itu air mineral kah atau air yang sudah dimasak kah gitu, tidak dalam kondisi panas ya, suhu ruang. Itu kita rendam sampai menutupi permukaan si kacangnya, agak lebih sedikit boleh. Setelah itu kita masukkan kulkas. Jadi proses perendamannya itu adalah sebaiknya tidak dalam kondisi ataupun dalam suhu yang dingin, tidak yang hangat gitu ya. Karena apa? Lebih baik untuk si kacang-kacang itu di kondisi yang atau suhu yang dingin. Nah, setelah selesai direndam, itu dicuci bersih gitu ya. Dicuci berulang kali di air mengalir. Jadi semua anti nutrisi yang sudah keluar dari air rendamannya juga sudah dibuang, dan kalau masih ada pun itu terbawa di pencucian yang dengan air mengalir itu gitu loh. Kalaupun mau Mbak boleh nggak sih nyucinya ya direndam lagi gitu, dibuang lagi, pokoknya sampai berkali-kali. Nah, khusus untuk membuat keju ini ada tips yang pengen saya share. Untuk kacang medenya disiram beberapa kali, maksimal ya sampai 3-4 kali dengan air hangat gitu ya, disiram terus. Maksudnya, tujuannya dari tindakan ini adalah untuk menghilangkan aroma dari si kacang mede gitu ya. Kan setiap kacang itu mempunyai aroma masing-masing ya teman-teman ya. Nah, untuk menyamarkan atau menghilang ya, setidaknya tidak terlalu mede banget nanti rasa kejunya, itu tipsnya seperti itu. Jadi di-rinse, dibilas berkali-kali dengan air hangat. Setelah itu baru dengan air dingin. Sama dengan air yang mengalir juga gitu loh. Jadi berulang-ulang. Itu otomatis ya, nanti hasil akhir dari kejunya itu tidak terlalu kentara gitu loh. Tidak terlalu berasa. Jadi ya kan kalau vegan tuh memang substitut gitu ya. Ini apa sih ininya gitu ya, penggantinya, bahan dasar utamanya yang yaitu kita cara mengolahnya seperti itu. Untuk yang lain-lainnya saya rasa sih tidak terlalu sulit ya untuk melengkapinya. Minyak kelapa, maple syrup. Nah, maple syrup misalkan gini, maple syrup ini kan cukup costly ya, cukup mahal. Teman-teman pengen, Mbak bisa nggak diganti dengan coconut nectar atau gula singkong? Boleh, tapi ingat akan ada konsekuensi perubahan warna. Misalkan kalau kita tambahkan coconut nectar, dari warnanya sendiri coconut nectar itu kan agak gelap ya. Otomatis cream cheese yang akan dihasilkan nanti warnanya lebih seperti karamel, lebih ke coklat muda, bukan putih ataupun agak ya putih susu gitu. Jadi walaupun memang di sini tidak terlalu banyak. Nah, sekali lagi penggunaan manis dan ininya memang sesuai selera gitu ya. Tapi ya kalau misalkan pingin cream cheese-nya kelihatan putih bersih seperti cream cheese versi sapi gitu ya, versi menggunakan susu sapi, gunakanlah gula singkong gitu loh. Jadi tidak, untuk versi yang
ya boleh dibilang ekonomisnya lah ya, bukan versi yang ini, bukan premiumnya gitu, karena kita tidak menggunakan maple syrup. Oke, vanilla extract seperti biasa itu juga untuk menyamarkan. Lemon juice itu juga seperti membantu dalam proses pengemulsiannya, ya. Sea salt itu untuk menambah rasa. Nah, kan kalau cream cheese itu kita expectingnya, harapannya ada rasa kejunya. Inilah yang kita gunakan nutritional yeast. Nutritional yeast juga mempunyai efek warna pada hasil akhir dari cream cheese-nya. Cream cheese kita akan sedikit berwarna kekuningan karena menggunakan nutritional yeast. Jadi nutritional yeast ini bisa kita skip, kita lebih banyak menggunakan di sea saltnya, tapi untuk orang-orang reguler yang memang pencinta keju, mereka akan tetap bisa merasakan perbedaan bahwa ini kejunya beda deh gitu. Tapi kalau misalkan memang kita pingin dapet kejunya, memang menggunakan nutritional yeast, walaupun ya itu konsekuensinya cream cheese-nya nanti hasil akhirnya akan sedikit berwarna kekuningan gitu ya. Oke, nah untuk air kita gunakan sebenarnya membantu dalam proses si blendernya berjalan gitu ya. Dalam proses blendnya itu kita tidak mungkin hanya tidak menggunakan air, maksud saya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan air sama sekali, dikhawatirkan nanti bukan jadi cream cheese tapi jadi butter, ya. Jadi cashew butter bukan cream cheese. Jadi makanya kenapa kita pakaikan air sedikit supaya dia lebih cair dan tidak perlu terlalu lama juga ngeblendnya gitu ya. Nah, kita lanjut ke cara pembuatannya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, Mbak gimana nih, kayak apa sih, apa tentang bahan-bahannya, nanti kita bisa tanya jawab di sesi pertanyaan ya. Kalau mau sekarang juga sebenarnya bisa sih, gitu. Tidak ada larangan sebenarnya. Oke, cara membuatnya sendiri sebenarnya sangat mudah. Semua bahan-bahan itu di blender dengan menggunakan blender berkecepatan tinggi, ya, hingga halus. Nah, setelah halus baru itu bisa disajikan. Jadi tidak ada lagi gerindil-gerindil. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi hasil akhirnya itu halus sekali. Saya coba share video yang tadi saya sudah bikin ya. Sebentar. Ini. Keluarkah? Sudah muncul Neng Dewi. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, nah ini nanti hasil akhirnya adalah, nah ini kan udah halus sekali ya, jadi tidak ada gerendel-gerendel lagi, tidak ada apa sih yang kasar-kasar lagi gitu ya. Nah ini hasil akhirnya. Ini saya kan kelihatannya agak sedikit kekuningan ya hasil cream cheese-nya, karena kebetulan saya menggunakan tester orang yang sangat penggila keju. Nah itu beliau bilang, oh kejunya belum berasa, jadi saya harus lebih banyak menggunakan nutritional yeast-nya dibanding yang biasa, yang tadi saya ajukan di resep gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita balik ke Google Meet ya. Oke, seperti itu kira-kira pembuatannya gitu loh. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Gampang banget ya, cepet banget, dan ini boleh dibilang versi raw ya, raw vegan cream cheese gitu ya. Otomatis kalau ditanya
ditanyakan lifetime-nya atau bisa bertahan berapa lama, sebaiknya secepatnya. Saya tidak menyarankan untuk terlalu lama disimpan, ya, karena apa? Ini raw, mentah, ya. Jadi tidak ada proses pemanasan sama sekali, gitu loh. Sebaik-baiknya makanan yang sudah dalam kondisi raw seperti itu adalah cepat dihabiskan, tidak untuk di store. Kalau teman-teman bilang, Mbak, tapi kan aku pengennya bisa at least 2 hari ke depan masih bisa nih, takutnya nggak habis gitu ya, satu kali bikin itu tidak habis gitu. Caranya adalah, tipsnya, teman-teman nanti bisa tambahkan 1 sampai 2 sendok makan pati arrowroot, lalu teman-teman panaskan di kompor. Jadi seperti membuat bubur gitu ya. Nah itu kan lama-kelamaan akan mengental. Kalau sudah begitu, teman-teman bisa angkat dari api ya. Itu selama proses pemanasannya itu dengan api kecil aja ya, nggak usah yang langsung api besar gitu, nggak, jangan. Jadi dia menggunakan api kecil, kelihatan sudah mengental, sudah agak meletup sedikit, itu langsung angkat dan didinginkan. Nah itu bisa bertahan di dalam ruangan pendingin ataupun kulkas bisa sampai 3 hari 4 hari gitu. Itu salah satu trik untuk memperlama masanya gitu loh, daya tahannya gitu ya, daya tahan si cream cheese-nya seperti itu. Kalau teman-teman bilang, tapi kan pengennya yang fresh ya. Kalau yang fresh ya gitu, nanti malamnya sebelum tidur ya cashewnya direndam dulu, paginya sudah dibilas berkali-kali seperti yang tadi saya share, langsung di blend sebentar aja kok, nggak nyampe setengah jam, paling lama juga 10-15 menit udah jadi cream cheese-nya kayak gitu ya. Oke, jadi simple banget ternyata ya Neng ya untuk caranya. Simple banget. Jadi untuk makanya kenapa kemarin kan katanya ini tuh request gitu ya dari teman-teman. Ada yang request nih cream cheese vegan dong bikin, ya seperti itu gitu. Kalaupun misalkan ada metode lain yang melalui proses pemanasan, ada, tapi mungkin akan mensarukan teksturnya gitu loh. Karena kalau misalkan cream cheese itu kita tahu sendiri kan yang dia spreadable gitu, yang mudah dioles ataupun sebagai cocolan tapi tidak lentur gitu. Nah, makanya kita tidak perlu adanya proses pemasakan gitu loh. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi saya jelaskan untuk memperpanjang daya tahannya ya, itu akan ada sedikit mengental lah gitu loh nanti hasil akhirnya. Ini kekentalannya berbeda dengan yang si raw-nya, versi raw-nya gitu loh. Ini yang versi dengan menggunakan tepung pati arrowroot itu akan lebih kental dari biasanya, seperti itu. Oke, terus kalau tadi terbesit sih mau tanya, ini kalau untuk ketahanannya tuh kira-kira berapa lama ya? Itu memang nggak boleh maksudnya bukan untuk jangka waktu yang panjang juga ya Neng ya? Iya, bukan. Jadi aku memang lebih menyarankan yang ya udah, namanya seperti itu harus cepat. Paling kalau misalkan gini, mungkin ada teman-teman yang punya bisnis di kuliner vegan, misalkan ya, aduh aku kan punya kafe lah atau apalah gitu, tapi terus ada hidangan yang menggunakan cream cheese gitu ya. Ya dibuatnya day to day gitu loh. Karena bagaimanapun makanan atau hidangan yang disajikan secara
fresh itu lebih baik dibandingkan yang di store ataupun disimpan terlalu lama. Seperti itu. Apalagi ini prosesnya kan menggunakan kacang. Kita tahu sendiri kacang itu juga apa ya, protein gitu ya. Dia sumber protein dan asam amino. Otomatis akan cepat rusak kalau misalkan tidak dalam ruangan yang berpendingin, tidak disimpan dalam ruangan pendingin, terus terlalu lama di ruangan terbuka, itu akan terjadi oksidasi, seperti itu. Jadi mau nggak mau ya untuk cream cheese itu memang dibikinnya day to day, tidak untuk ya kira-kira ya aku tahu sih itu agak sedikit merepotkan, tapi kita sebagai produsen yang bertanggung jawab kan harus ada pertanggungjawaban moralnya ya, tidak hanya memikirkan benefit ataupun profit gitu loh. Jadi sebaiknya saya menyarankan seperti itu. Oke, berarti nanti setelah apa namanya, kalau yang udah nggak bisa digunakan itu ciri-cirinya gimana Neng Dewi? Dia akan lebih gelap nanti ininya warnanya. Jadi warnanya akan lebih gelap, terlalu ada lapisan film di atasnya seperti kalau kita bikin apa ya, bikin fla itu kan kayak ada apa sih lapisan keras di atasnya gitu ya. Nah itu walaupun mungkin secara rasa masih, tapi untuk disajikan kalau cuma buat makan sendiri sih kayaknya nggak ada masalah ya. Tapi kalau ini diperuntukkan untuk tamu ataupun memang dijual kembali, kalau seperti itu kayaknya nggak etis ya gitu loh. Kayaknya nggak worth it gitu kan, bisa merugikan pembelinya juga gitu loh. Seperti itu sih. Oh iya betul. Dari segi rasa juga nanti berubah Neng? Berubah, otomatis berubah. Kan lama kelamaan kalau apalagi ini lama di ruangan terbuka ya, rasanya akan asam. Walaupun tadi ada lemon juice, tapi akan berbeda lah rasa fresh dengan rasa yang hampir-hampir basi seperti apa sih gitu kan itu berbeda gitu loh. Freshnya lemon juice dengan freshnya dengan rasa basi itu kan pasti keciri banget lah, berbeda banget gitu loh. Oke. Ya, tadi untuk bahan-bahannya itu juga menggunakan maple syrup ya Neng ya. Terus untuk penggunaan dari maple syrup itu berarti hanya untuk rasa manis kah? Iya, maple syrup itu digunakan sebenarnya untuk tidak menimbulkan rasa yang manis banget, tapi hanya sebagai penyeimbang gitu. Jadi tujuannya bukan rasa manis yang kita pengen dapat dengan menggunakan maple syrup, tapi menyeimbangkan rasa dari si cream cheese-nya. Jadi cream cheese-nya nggak berasa datar aja, enggak ya, tapi ada rasa yang gurih sebenarnya. Perpaduan dari manis dan asin yang seimbang, hasilnya kan gurih ya. Nah, itu yang pengen kita dapat gitu loh. Makanya penggunaan maple-nya juga nggak dominan, cukup maksimum 2 sendok makan gitu loh, atau bisa kurang dari itu gitu. Ataupun misalkan gimana kalau di skip, boleh, nggak apa-apa, boleh aja, itu sesuai dengan selera gitu loh. Oh oke, jadi untuk menyeimbangkan sebenarnya ya Neng ya, bukan hanya untuk sama kayak kita masak, terkadang kita perlu gula kan gitu loh, untuk menyeimbangkan rasanya. Nah itu seperti itu, fungsinya si maple itu seperti itu. Jadi tujuannya bukan membuat si cream cheese-nya menjadi manis, tapi sebagai penyeimbang rasa gitu loh. Oke.
Terus tadi kalau dari warna, itu kan warnanya itu kan tadi kalau yang Neng Dewi buat itu kan ini ya, apa Ada namanya kekuningan ya. iya, heeh. Itu Iya, berarti dipengaruhi oleh nutritional yeast-nya, Neng? betul, betul. Nutritional yeast-nya. Ya, makanya saya bilang optional juga untuk nutritional yeast. Kalau teman-teman pengennya, aku pengennya si apa cream cheese-nya lebih lebih putih aja, plain putih gitu. Berarti si nutritional yeast-nya di skip. Seperti kalau misalkan kita pengen buat raw cheesecake, gitu kan ya. Raw Mhm. cheesecake itu juga bahan dasarnya adalah menggunakan kacang mede. Nutritional yeast-nya itu tidak dipakai di situ karena bisa mempengaruhi rasa, bisa juga mempengaruhi warna. Sedangkan di di cheesecake itu kalau misalkan kita pengen bermainnya dengan buah kan akan nabrak rasanya kalau misalkan menggunakan nutritional yeast gitu loh. Tapi kalau misalkan apa namanya yang memang ini kebetulan untuk dipping, untuk spread aja boleh pakai nutritional yeast gitu. Jadi untuk mendapatkan rasa asinnya, si saltnya nanti ditambah sedikit gitu. Oke. Kalau kalau boleh di ini ya, boleh dibilang kalau teman-teman sudah pernah merasakan cream cheese yang versi susu sapi, mohon maaf ini untuk teman-teman yang bukan vegan gitu ya. Cream cheese yang versi sapi pun itu kan plain banget rasanya, nggak ada rasa apa-apa gitu loh. Nah, untuk memainkan untuk ada rasanya di baking kan itu kita tambahkan whipped cream, kita tambahkan uh, sugar powder ataupun icing sugar seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan basicnya gitu ya boleh di apa nutritionnya di skip gitu loh. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, tadi dari ini ya, dari tim Subi nih, apakah bisa kalau kacang medenya direbus dan bukan direndam? Waduh, matang dong. Nanti um, sejauh ini ya, sejauh yang pengalaman saya membuat cream cheese, kacang medenya itu tidak pernah direbus gitu loh. Karena pertama kalau kacang medenya direbus juga nanti dominan loh rasa kacang medenya. Ini kita untuk membuat apa ya? Menyamarkan rasa si kacang medenya ini tuh memang tidak bisa dimasak gitu, dimasak tapi kan kalau gini deh, proses perendaman itu pertama untuk membuat lunak si kacangnya, cepet lunak nih dalam proses processingnya itu jadi lebih mudah dan lebih lunak gitu ya. Kalau kita misalkan gini, pengen cepet deh udah direbus aja gitu. Pertama si anti nutrisinya juga belum keluar, yang saya bilang tadi yang harusnya itu dikeluarkan dulu, tapi karena kita pengen cepet prosesnya kita ini aja nih kita rebus aja. Pertama itu kalau teman-teman tidak ada punya permasalahan dengan uh, pencernaan dengan alergen nuts, ini ya nggak apa-apa, nggak akan berasa gitu efeknya ya. Tapi kan si anti nutrisi ini akan menjadi blok nih untuk kita menyerap nutrisi yang harusnya kita bisa serap di tubuh kita, ini malah diblok sama dia. Nah, ini kan prosesnya pengen healthy katanya gitu kan. Berarti kan healthy-nya hilang dong. Nah, itu ya. Yang kedua, rasa kacang si medenya juga akan lebih dominan kalau direbus. Kecuali setelah diolah bersama bumbu-bumbu
Ya bumbu-bumbu, maksudnya bahan-bahan yang lain mau direbus, seperti yang saya uh, share untuk hanya mempertahan daya daya tahannya gitu ya, memperpanjang daya tahannya maksudnya. Dan itu kan tidak terlalu lama gitu loh. Mungkin paling lama 4 menit gitu loh. Nggak lama loh. Tapi kalau kita rebus itu bisa kurang lebih paling lama up to setengah jam. Udah rasanya bakal ngaco aja. Itu sih. Oke. Terus dari Neng Eli nih, tadi nutritional yeastnya pakai merek apa Mbak Dewi? Oke. Sekarang memang banyak ya macam-macam nutritional yeast yang apa yang dijual di pasaran gitu. Tapi saya kebiasaannya, saya cuma punya dua toko yang selalu tempat saya belanja gitu ya untuk bahan-bahan yang organik ataupun healthy. Itu biasanya mereka kan repacking, tidak apa ya, tidak dalam bentuk yang dari produsennya langsung. Sebenarnya ada gitu ya, cuman biasanya harganya lebih mahal gitu ya. Ini saya kasih bocoran aja, saya biasanya untuk nutritional yeast itu saya beli dari Klub Sehat gitu ya. Dari Klub Sehat itu sudah dari packing dan insya Allah gitu ya, produsen yang terpercaya lah gitu ya, vendor yang terpercaya untuk Klub Sehat. Kalaupun yang masih ada mereknya Healthy Paradise itu bisa ya kayaknya, itu bisa dipakai gitu loh. Tapi biasanya sih kalau saya pribadi gitu ya, saya tuh selalu belanjanya di Klub Sehat atau adalah satu toko lagi gitu di Bandung, itu yang saya percaya vendor yang amanah untuk istilahnya. Nggak mungkin dicampur-campur, nggak mungkin juga ditambah-tambah dengan bahan lainnya kayak gitu. Oke, terima kasih Neng Dewi untuk rekomendasinya ya. Maaf ya, jadi nyebutin ini ya, jadi nyebutin apa sih toko gitu. Nggak, Iya. padahal nggak ada sponsor loh, ini nggak ada sponsor ya gitu. Cuman kebetulan aku men-share supaya teman-teman tidak salah beli gitu ya. Oke. Karena takutnya kan ya saya nggak tahu ya, saya tidak mau menuduh vendor-vendor yang lain, tapi ya sejauh saya berkecimpung di healthy baking ini ya, Klub Sehat sudah menjadi tempat kayak vendor terpercaya saya lah gitu. Oke. Iya, kalau dari ininya itu tadi ada beberapa ini ya Neng ya, maksudnya nggak cuma dari kacang mede aja ya? Ada dari yang lain? Mede, selain mede bisa dibikin dari almond bisa. Oh, oke. Almond bisa. Terus tapi almondnya yang udah ini ya, sudah kupas ya. Kadang-kadang kan masih ada almond yang masih ada kulitnya kan, masih ada yang coklat-coklat itu. Jadi kita yang sudah kupas, almond yang sudah kupas itu bisa dipakai. Garbanzo atau chickpea juga bisa. Itu masih bisa dipakai. Oke. 3 bahan kacang-kacangan yang menurut saya rasanya tidak terlalu jauh dari keju menggunakan susu sapi adalah yaitu menggunakan kacang almond, kacang mede ataupun garbanzo ataupun chickpea gitu. Kalau kita orang Indonesia biasanya kalau chickpea atau garbanzo itu nyebutnya kacang Arab. Oke. Oh, dari sorry bentar, aku mesti ngingetin nih, bisi ya. Kita kadang-kadang suka sedikit mengeneralisasi. Untuk kacang Arab ya teman-teman, tolong belinya yang mentah.
jangan beli kacang Arab di oleh-oleh haji ya. Itu udah matang, udah di bake gitu dia ataupun digoreng. Bukan itu gitu loh. Tapi kacang Arab versi masih mentahnya. Dan itu belinya di toko organik ataupun toko-toko yang menjual bahan makanan sehat seperti itu. Oke, ya nanti apa takutnya ada yang belinya mateng ya Neng? Iya, jadi kan katanya kacang Arab gitu kan. Berarti kan kacang Arab itu soalnya identik banget Mbak untuk oleh-oleh haji gitu loh. Jadi Iya. saya mesti gitu nanti ini ya eh, maksudnya saking pengen nyoba bikin kejunya gitu. Jadi oh aku ada nih apa sih hasil bagian oleh-oleh haji kacang Arab dibikin keju. Nah itu aduh rasanya gimana? Saya nggak ngerti. Oh iya bener ya. Iya, Nanti iya. malah Itu udah ini banget tuh, udah apa sih istilahnya sesuatu banget ya, sesuatu yang wajib banget kalau orang pulang haji atau umroh tuh pasti oleh-olehnya ada kacang Arab di dalamnya selain kurma sama air zam-zam. iya. Nanti malah pakainya yang itu ya Neng. Takutnya, oh kan katanya bisa kacang Arab, bukan yang itu ya teman-teman, kacang Arab yang masih mentah. Iya kan harus diproses rendam juga gitu Neng, sama kah untuk Betul, resepnya? iya. Kacang Arabnya jadi masih harus diproses rendam sama seperti almond semalaman maksimal 12 jam. Oke, jadi kalau pakai yang matang ya udah nggak bisa direndam-rendam lagi ya. Iya. Tadi kan nanyanya juga kalau medenya direbus gimana? Ya sama, nggak bisa. Oke, oke, oke. Iya, jadi apa namanya untuk bahannya itu memang dari biji-bijian sih ya Neng ya. Dari kacang-kacangan ya. Iya. Eh, Kalau ada juga mungkin teman-teman yang ada sedikit suka pengen bikin dari sunflower seed atau apalagi ya pine nuts juga mungkin bisa, tapi kebetulan saya belum pernah mencoba, jadi saya tidak bisa merekomendasikan. Tapi sekali lagi tidak ada salahnya mencoba, karena kalau tidak mencoba kan kita tidak pernah tahu ya. Cuman garis bawahnya adalah kedua kacang-kacangan itu mahal. Itu saja sih, gitu mahal. Jadi mendingan untuk kita yang baru mau mencoba ya saya bisa sarankan 3 macam kacang itu aja. Untuk almond sendiri juga udah lumayan ya untuk coba-coba juga gitu. Cashew juga sama. Aduh sekarang kalau ngelihat harga bahan-bahannya suka sakit kepala gitu. Aduh kok mahal-mahal banget sih sekarang gitu. Tapi ya itulah the proses dari dampak apa ya inflasi, proses dari adanya kekacauan global itu, jadinya ya kita yang kebetulan bergelut di healthy baking ataupun di healthy food berdampak juga karena bahan bakunya sedikit lebih mahal daripada biasanya itu. Iya. Oke. Terus selanjutnya, kalau dari penggunaannya itu biasanya digunakan untuk apa Neng Dewi? Cream cheese-nya. Cream cheese-nya ya. Cream cheese-nya. Nah, ini cream cheese-nya makanya saya bilang tadi kalau yang kebetulan saya buat nih resep saya itu kan udah jadi, udah tinggal makan gitu ya, tinggal disajikan, tinggal di serve gitu. Itu bisa untuk olesan, juga bisa untuk frosting gitu ya. Tapi biasanya kalau frosting pengharapannya adalah ada sedikit rasa manis, bukan gurih seperti yang saya buat gitu ya. Otomatis teman-teman tambahkan maple sirupnya, tambahkan pemanisnya gitu. Kalau fungsinya untuk icing. Nah, selain ditambahkan manisnya, coba di skip nutritional yeast-nya.
karena supaya warnanya tidak menguning gitu ya. Karena kalau misalnya cream cheese itu yang versi saya buat ya, lama kelamaan kalau misalkan di ruangan terbuka, misalkan gini deh, ini kan sudah mulai banyak bazar-bazar lagi ya sekarang ya. Teman-teman, aku pengen bikin apa sih, kue tapi yang frostingnya atau icingnya pakai cream cheese nih. Nah, kalau pakai cream cheese-nya raw seperti ini, itu otomatis ya, kalau di ruangan terbuka gitu ya, udara terbuka, itu akan mengalami sedikit oksidasi. Itu lama kelamaan akan apa ya, agak menggelap gitu loh, agak menggelap, tapi tidak sampai yang coklat gitu tuh, tidak mengalami proses browning gitu, tidak, tapi sedikit ada, tidak seputih bersih seperti kita buat pertama kali gitulah hasil pertamanya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, siap-siap kalau misalnya mau bazar ya, agak sedikit modal untuk ada showcase pendinginnya supaya tidak terkena suhu udara langsung yang memang kan kadang-kadang panas, kadang-kadang lembab kayak gitu. Oke. Terus kalau dari bahan-bahan yang tadi sudah dipaparkan nih Neng, terus kalau misalnya nanti ada request jangan pakai salah satu bahannya, itu juga masih bisa kah Neng? Atau mungkin harus apa namanya, harus pakai bahan yang itu tadi? Apa dulu gitu loh. Kalau misalkan saya pengennya nggak pakai maple gitu, karena mungkin saya nggak suka maple misalkan ya customernya gitu. Yang ya oke, bisa di substitute gitu ya. Kayak tadi kan nutritional yeast-nya juga masih bisa di skip gitu kan. Kalau misalkan saya nggak bisa mede, nah kalau mau diganti sama almond, pastikan dulu sebenarnya diganti dengan almondnya ada masalah di allergen nuts-nya apa enggak gitu loh. Kalau misalnya memang dia allergen sama alergi dengan kacang, garbanzo itu cukup aman gitu loh, karena garbanzo itu kan masuknya ke beans, bukan biji ya, bukan kacang gitu loh. Seperti itu sih. Oke, 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 oke. Oke, terus kalau dari segi rasa nih, rasanya itu membedakan nggak sih Neng? Maksudnya kayak kalau yang vegan dengan yang non vegan, kalau dari segi rasa itu sama? Ini kebetulan aku nanyanya sama orang terdekatku ya, jadi anggota keluargaku yang memang bukan vegan, pencinta keju banget. Makanya tadi aku bilang kenapa punya aku agak sedikit lebih menguning, karena bagi dia adalah keju ya keju gitu loh. Nah, karena ini kita harus bikin yang versi vegan gitu kan, jadinya saya harus sedikit mengakali gitu, berulang-ulang kasih nutritional yeast-nya lebih berasa gitu. Jadi untuk orang yang reguler, pertama kali makan, pertama kali ngerasa, kok ini masih ada rasa ininya ya, masih ada rasa seperti kacangnya gitu ya. Nah itu saya tadi membalancekan kembali nih dari segi penambahan nutritional yeast-nya sama di lemon juice-nya gitu loh. Tapi terakhir hasil akhirnya diakui, oke, ini berasa kejunya, dia bilang gitu. Oke, aku percaya ini cream cheese katanya gitu. Kalau yang tadi pertama kali agak lebih kacang gitu, agak lebih mede rasanya gitu ya. Tapi setelah dibalancekan, nah ini kan kita juga kalau lagi bikin gitu kan nyicipin kan ya, nggak langsung yang plak tiplak udah nih jadi gitu tanpa dicicipin sama sekali. Pastinya kita kan ada penyesuaian rasa juga versi kita gitu kan. Nah itu diakui kok gitu loh. Tadi saya bilang ayo dong kamu buat tes, aku ambil testimoninya kamu bahwa ini beneran keju, karena pasti banyak orang yang akan tanya gitu ya, bertanya-tanya gitu, bener nggak sih ini rasanya keju atau memang
ya udahlah gitu loh. Hmm. What you expect kan ini dari kacang gitu. Kayak gitu. Cuman orangnya nggak mau. Kata aku Oh, malu tapi aku mengakui kok ini cream cheese katanya. oke. Dinilai langsung sama pakarnya ya. Jadi kebetulan kan suamiku ya. Jadi ayo dong lah, Oh, ini tolongin istrinya gitu loh, supaya iya. orang percaya bahwa ini tuh kamu orang-orang normal, maksudnya orang normal tuh yang nggak pernah makan vegan gitu kan, yang pemikirannya juga kalau udah keju ya keju gitu kan. Ini tuh masuk di kalian gitu kan, orang yang biasa-biasa aja yang reguler gitu. Iya ini aku udah mengakui kok ini maksudnya jujur ya aku bilang itu ini jujur ya bukan karena kamu tuh pengen nyenengin hati saya gitu kan. Enggak ini bener kok dia bilang gitu. Ini emang berasa kejunya walaupun ada sedikit rasa yang lain tapi sudah sudah masuk kategori keju buat aku dia bilang gitu. Oke, jadi sudah ini ya, apa namanya, sudah Proven lah ya. terbukti ya. Iya. Iya, rasanya itu udah rasa keju ya. Oke, Jadi oke. emang kayak gitu kan ya kita agak masa sih kacang mede bisa bisa gantiin Iya, keju ya, heeh. jangan dibandingkan dengan keju aslinya ya. Kalau dibandingkan keju aslinya ya pasti akan lebih kalah sih sebenarnya gitu, tapi kan balik lagi ini versi healthy-nya kita pengen dapet ya untuk mungkin teman-teman yang mempunyai masalah dengan laktos dan kasein juga bisa masih bisa makan apa namanya makan keju yang tidak menyebabkan gangguan pencernaannya ya masih bisa gitu loh. Oke, berarti mungkin kalau awal-awal bikin mungkin yang apa namanya kayak kegagalannya itu memang apa namanya rasa dari kacangnya itu belum jadi rasa keju gitu ya Neng ya? Betul. Jadi makanya kenapa dia harus berulang-ulang kali di apa ya, dibilas supaya menyamarkan rasa Hmm. kacangnya itu gitu loh. Supaya nggak berasa kacang banget. Nah itu juga kenapa harus direndam gitu. Selain Hmm. ada tujuan healthy-nya, tapi utamanya adalah itu ya untuk menyamarkan rasa si kacangnya. Gitu. Jadi mungkin lebih ke kalau kalau dibilang kan nanti vitaminnya apanya larut dalam air gitu kan. Tapi kan ini masalahnya kita lagi mau membuat bahan dasar kejunya gitu loh. Memang sih ada kemungkinan besar vitaminnya larut dalam air karena kan vitamin itu cenderung sifatnya yang larut dalam air kan gitu loh. Betul. Tapi kalau kita tidak melakukan itu eh, tingkat kegagalan bahwa cream cheese-nya jadi ya ada kemungkinan besar akan gagal juga karena ya kacangnya masih dominan di situ gitu loh. Kecuali sorry kita bikinnya ya saya bilang kalau nggak ada air sama sekali ya tadi tidak ada penggunaan air sama sekali atau kita lebih banyak menggunakan minyak ya jadinya ke butter gitu loh. Jadi ke mm, peanut butter gitu loh bukan bukan keju. Sorry. Seperti itu. Oke, luar biasa banget Neng Dewi, jelas banget ya. Ternyata dari apa namanya dari waktu yang singkat dengan resep yang singkat itu juga harus tetap diperhatikan hal-hal supaya nggak menimbulkan kegagalan ya Neng Dewi ya. Betul. Selain itu kan ya sekali lagi eh pilihan sehat itu kan ada di kita ya. Hmm, sorry, aku kok jadi batuk. Sorry bentar. Aku pakai tumblernya Subi loh. Oh makasih. Iya nih. Nah, jadi narasumber dapat dapat apa dapat tumbler dari Subi bagus banget.
Makasih banyak nih Neng Dewi. Jadi ya namanya juga bukan bahan dasar aslinya ya. Kita mencoba mengganti bahan dasarnya dengan sesuatu yang bisa ditolerir. Ya pasti ada plus minusnya lah gitu loh. Gak mungkin plek ketiplek sama gitu ya. Tapi kan ada cara untuk membuatnya kurang lebih menyamai, seperti itu sih. Oke, luar biasa ya. Sorry. Dan ternyata nggak kerasa nih sudah 1 jam teman-teman. Kita sudah ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing ya untuk apa kita dapat resep lagi ternyata malam hari ini, dan malam hari ini kita juga nggak harus nyatet ya. Tadi ada screenshotan juga ya. Oh iya. Iya. Mudah-mudahan bisa konsisten ya, aku begitu. Tapi seru sih, maksudnya kayak waktu apa namanya di webinar ini tuh harus kayak harus nyatet, terus besoknya di-share gitu ya. Itu kan seru sih. Paling yang ikutan webinar adalah kalau tahu gitu mendingan ikut Telegramnya, udah pasti bisa. Mungkin ada yang gitu ya. Ya, tapi tetap asik ya. Maksudnya kan biar nggak ngantuk ya teman-teman ya. Terus udah gitu ya melatih tangan. Nah sekarang otomatis kan tangan kita sudah untuk menulis tuh hampir jarang kan ya, karena sekarang apa-apa ngetik gitu loh. Yang latih itu sih sebenarnya gitu loh. Agak jahil aja akunya. Tapi malah jadi seru Neng Dewi. Oke. Waktu bisa lah ya, kita balik lagi catat mencatat ya. Bisa dong. Oke, Sobat Tubi, luar biasa banget ya untuk partisipasinya malam ini. Makasih juga nih Neng Dewi di sela-sela apa kesibukannya. Ternyata minggu ini sedang sibuk banget, masih bisa disempatkan ya untuk sharing-sharing untuk kita semuanya. Semoga makin banyak waktu lagi untuk kita sharing-sharing ya Neng Dewi. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Pastinya bakal bermanfaat banget ya, apalagi bisa nambah-nambah resep gitu ya. Bisa buat sambil apa namanya cari kesibukan di rumah gitu kan. Oke. Dan juga terima kasih banyak buat Sobat Subi semuanya yang udah join ya. Itu di Google Meet, di Instagram Live-nya kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa buat kunjungin Cake Studio ID buat teman-teman yang mau nih coba healthy baking by Neng Dewi pastinya ya, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya ya. Dan buat Sobat Subi ini yang cari-cari produk-produk pecah belah yang komplit, terpercaya, berkualitas, dan unyu-unyu cantik-cantik ya. Jangan lupa buat kunjungin marketplace-nya. Iya. Itu salah satu contohnya ya. Ya, jangan lupa kunjungin di marketplace kami ya, yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD, Carousel, ataupun juga Shopify. Namanya sama kok ya, Soybi Antik. Oke? Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin belum tersampaikan, besok kita masih ada satu sesi lagi di Telegram ya, jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Oke? Sekali lagi terima kasih buat Neng Dewi malam hari ini. Kita ketemu lagi besok ya Neng ya. Insya Allah iya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita belajar bareng lagi ya nanti dengan topik-topik yang berbeda. Siap. Oke, kita akhiri ya untuk webinar kita malam ini. Terima kasih, selamat malam Neng Dewi dan juga teman-teman semuanya. Selamat istirahat.